Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Spesial pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dengan metode ilmu gendam yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan bagi Anda ingin mengikuti kelas pelatihan, silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan. Seperti video di awal yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan ilmu gendam digunakan untuk proses merubah kebiasaan buruk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, kebiasaan buruk ini terjadi setiap orang pasti ada ya, entah itu disadari dan tidak disadari, dan itu biasanya terjadi karena trauma atau luka batin atau memang dari kebiasaan yang ditularkan oleh kehidupan sehari-hari. Contohnya orang sekitarnya, misal kebiasaan malas, kecanduan rokok, dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak diatasi biasanya juga akan mengganggu tentang kehidupan seseorang. Kebiasaan buruk ini bisa terjadi dimanapun ya. Contoh kebiasaan main HP, bisa juga sekarang ini banyak sekali ya kebiasaan buruk, yaitu kecanduan judi online atau kecanduan slot. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Dalam praktek saya, ketika saya menggunakan ilmu terapi berbasis energi, ilmu gendam, dan ilmu hipnoterapi, nah paling banyak kasus sekarang yang sering saya tangani adalah kasus tentang kecanduan judi online ya. Biasanya ini anak muda atau orang yang sudah berumah tangga sering sekali kena kasus kecanduan ini, bahkan sampai keluarganya hancur, terjerat pinjol, dan kebiasaan buruk lainnya. Nah, metode ilmu gendam yang kita pelajari ini bisa kita terapkan untuk membantu atau mengatasi kebiasaan buruk itu. Nah, kebiasaan buruk itu kan letaknya di pikiran bawah sadar. Nah, dengan metode ilmu gendam ini kita akan bantu orang tersebut masuk ke kondisi pikiran bawah sadar, baru kita ganti mindsetnya atau kita rubah atau kita program kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang berdaya. Kalau sudah memiliki kebiasaan yang berdaya, nah kita bisa lakukan lagi, ditingkatkan lagi biar lebih berdaya, lebih semangat, lebih positif lagi. Nah, ini contoh kasus yang bisa kita tangani dengan ilmu gendam atau dengan ilmu hipnoterapi. Jadi banyak sekali ya kasusnya. Intinya kasus hipnoterapi atau kasus ilmu gendam ini bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit psikis. Nah, apa itu penyakit psikis? Psikis itu penyakit pikiran ya. Sedangkan psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran, misal kecemasan berlebihan, asam lambung naik, dan sebagainya. Ini bisa kita atasi dengan metode ilmu gendam atau dengan metode ilmu hipnoterapi. Bagaimana cara menerapkannya untuk terapi atau untuk penyembuhan? Jadi tata cara itu seperti ini ya. Ketika itu orangnya sudah siap, sudah menyadari mau kita terapi, otomatis dia harus mengikuti semua instruksi yang kita berikan. Baru kita transfer energi ke orang tersebut sehingga orang tersebut masuk ke kondisi trance atau tepatnya kondisi rileks, tenang, santai, baru kita bantu dengan sugesti. Dan ini sering saya lakukan juga ya, tentang teknik-teknik yang saya terapkan untuk penanganan kasus untuk klien saya, yaitu kebiasaan buruk, misal kecanduan rokok, permainan game, kecanduan judi online, slot, dan sebagainya. Jadi banyak ya keilmuan gendam yang sudah dipelajari. Tapi kalau Anda masih belajar lewat video seperti ini, maka Anda belum bisa menerapi dengan orang lain. Kenapa? Karena Anda diajarkan di video ini lebih dikhususkan untuk diri sendiri ya. Kenapa kok seperti itu? Karena konsepnya seperti ini ya. Ketika Anda mau menerapi orang lain, otomatis Anda wajib menerapi diri Anda sendiri. Anda sudah benar apa belum? Jangan sampai Anda punya masalah tapi Anda membantu orang lain. Nah, maka kurang efektif. Lebih baik kita beresi diri kita, apa yang ada di dalam diri kita itu kita beresi dulu, udah benar apa belum. Kalau sudah benar, nah ini kita bisa membantu orang lain. Maka dengan begitu, ketika kita membantu orang lain maka lebih efektif. Nah, bagaimana ketika menggunakan ilmu gendam yang sudah dipelajari, yang sudah dibangkitkan energinya? Jadi tata caranya seperti ini ya. Anda duduk, rileks, tenang, tarik nafas, hembuskan. Setelah itu Anda visualisasikan atau Anda bayangkan seluruh penyakit Anda itu keluar lewat hembusan nafas sambil Anda menghirup energi positif, hembuskan lagi, menghirup energi positif, hembuskan lagi. Jadi seperti itu. Nah,
Selain itu juga mana yang kurang nyaman, Anda bisa lakukan yang namanya dengan tepukan. Seperti ini, mana yang kurang nyaman atau apa, dengan niat mentransferkan energi di situ. Maka dengan begitu, secara aura atau secara energi esoterik yang ada di dalam diri Anda itu kembali lancar, sehingga akan terjadi yang namanya penyembuhan atau perubahan energi di dalam diri Anda. Perubahan itu terjadi pertama di level perasaan dulu. Nah, ketika perasaannya oke, pikirannya oke, jadi dari perasaan turun ke pikiran. Nah, dari pikiran ini nanti akan menghasilkan energi positif. Nah, ketika sudah menghasilkan energi positif ini akan mempengaruhi yang namanya semangat kerja. Nah, ketika terjadi semangat kerja, maka otomatis akan menentukan yang namanya perilaku. Nah, dari perilaku ini akan menjadi namanya karakter. Nah, dari karakter inilah akan menjadi yang namanya realitas kehidupan atau nasib seseorang. Jadi konsepnya itu seperti itu ya. Ketika yang ada di dalam diri sudah berubah, maka biasanya di luar diri kita juga ikut berubah. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan bagi Anda yang menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila saya upload video, Anda mendapatkan notifikasinya. Saya Edi, Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.